Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sangat saya cintai, yang saya banggakan, bahkan yang saya sangat sayangi. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ini mendengar sebuah kata atau bahkan lagi mendengar nih kalimatnya begini, jadilah diri sendiri, atau jadi diri sendiri itu keren. Pernah nggak teman-teman? Pernah dong ya, dan bahkan memang sering kan ya. Jadi teman-teman, menjadi diri sendiri itu gimana sih? Menjadi diri sendiri itu adalah kita mampu menerima, mencintai segala kekurangan, segala kelebihan kita, bahkan kita mampu menunjukkan siapa diri kita, apa keunikan yang kita miliki, seperti itu. Dan hal itu adalah sebuah keputusan yang sudah benar teman-teman. Di era sekarang ini teknologi makin canggih ya teman-teman ya, makin beragam sekali ya. Nah, jadi di sekeliling kita itu pasti sudah namanya mengikuti tren gitu ya. Namun kita berpikir, aku gak usah ikuti tren deh, aku nyaman seperti ini gitu loh. Lagian kalau nggak ngikut tren juga nggak masalah. Memang benar teman-teman, nggak masalah sama sekali gitu ya. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita ngikuti tren, malah kita ini nggak tahu ini bermakna positif apa bermakna negatif, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dari teman-teman kalian itu berkata seperti ini, kamu ini kudet, kamu ini mainnya kurang jauh, padahal bukan kita yang kudet, bukan kita yang mainnya kurang jauh, akan tetapi memang itu pilihan kita. Kalau itu membuat kita tenang, kalau itu memang membuat kita nyaman, kenapa enggak? Gitu kan ya? Itu. Jadi gak usah stop gitu loh, stop ikuti gaya orang lain, stop mengikuti kehidupan orang lain. Ayo kembali menjadi diri sendiri yang membuat kita tenang, yang membuat diri kita merasa aman, nyaman gitu loh. Setelah kita membahas tentang kenapa harus menjadi diri sendiri, apa sih gunanya, apa sih contohnya, dan yang terakhir adalah kita sudah tahu kan surah dan juga ayatnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang manfaatnya itu apa aja. Yang pertama itu adalah bisa membantu menenangkan diri kita, pikiran kita, hati kita, yang dimana ketika orang lain itu pengen sekali mengikuti polanya, gaya hidupnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada kekurangan di dalam diri mereka, sehingga terkadang muncullah masalah di dalam hidup mereka yang terkadang mereka jadi gak tenang dari segi pikiran, dari segi hati, dari segi batinnya. Yang kedua, dari percaya diri. Semua orang percaya diri, tapi gak semua orang tuh bisa mengetahui apa kekurangannya. Yang penting trennya itu, ya itu juga yang diikutin, tanpa mereka tahu, aku memiliki kekurangannya di sini. Jadi lebih baik kelebihan yang gue tonjolkan, seperti itu. Yang ketiga, dari segi tekanan sosial. Maksudnya gimana? Kita hidup selain di dunia nyata, di dunia maya juga. Loh kenapa? Karena gini, setiap ada konten yang dibuat oleh orang, pasti kita memiliki suatu pemikiran, bahkan kita pengen banget ini ngetik komentar di situ. Nah, terkadang malah hal itulah yang terkadang memunculkan suatu masalah buat orang lain. Bahkan mereka jadi marah, mereka jadi benci, dan bahkan mereka tuh seperti kayak menghujat, padahal ya emang kenyataannya tuh seperti itu. Nah, kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi ya kalau misalkan kita menjadi diri sendiri, kita paham, oke, aku terima karena memang ini kesalahan murni dari aku, seperti itu. Yang keempat, menginspirasi banyak orang. Maksudnya gimana? Maksudnya dari menginspirasi banyak orang itu adalah ketika kita menunjukkan siapa kita, apa kelebihan kita, apa keunikan yang kita miliki. Dari situlah ketika kita memiliki sebuah ide, kita menyalurkannya mungkin di sosial media atau mungkin di lingkungan sekitar,
Nah, terkadang orang lain itulah yang mengikutinya. Mengikutinya gimana? Mengikuti sebagai inspirasi. Inspirasi karena memang orang ini memang benar memiliki kelebihan, orang ini benar memiliki keunikannya. Jadi memang semua yang diikuti pasti memiliki